adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Ketemu lagi sama cici-cici kakak-kakak di sini. Kita mau beribadah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga hari ini. Sekarang kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami selalu. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi, lihat bintang di langit. Haleluya.
Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan kami lakukan itu semua di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik semua. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tentang seorang Yohanes Pembaptis ya. Diambil dari Lukas pasal yang ketiga. Nah, kita mau baca di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-9 dulu ya. Nah, Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Wah, adik-adik semua, ya seru ya kita membaca firman Tuhan ini ya. Nah, cerita ini adalah tentang seorang Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes ini dipakai Tuhan untuk mengajak orang-orang bertobat ya, mengajak banyak orang untuk bertobat dan dibaptis ya. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua ya, kita juga anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang telah bertobat ya. Nah, kalau kita bertobat, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi ya, kita harus dibaptis ya teman-teman semua ya. Nah, dibaptis ini ada persyaratan-persyaratan yang memang harus kita penuhi ya adik-adik semua ya. Nah, ketika kita bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Tapi ada tapinya ya. Kalau kita sudah bertobat ya, mengikut Yesus, mengikut Kristus ya, hidup kita harus menghasilkan buah. Ya, adik-adik semua, buahnya apa? Bukan buah seperti yang kita makan sehari-hari ya adik-adik semua ya. Ada buah apel, buah apa lagi tuh? Anggur, jeruk, mungkin yang lainnya itu ya. Tapi yang di sini adalah buah rohani kita ya, buah-buah di dalam kehidupan kita, yaitu melakukan hal-hal yang baik ya, melakukan firman Tuhan setiap hari dan menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi misalnya contohnya adik-adik taat kepada orang tua, itu merupakan buah dari pertobatan adik-adik ya. Adik-adik rajin belajar, itu merupakan buah dari pertobatan adik-adik ya. Lalu ada banyak lagi hal-hal baik yang bisa adik-adik lakukan sehari-hari ya. Nah, itu namanya kita menghasilkan buah ya. Berbuat baik terhadap seseorang, menolong sesama ya, terlebih lagi kita berbakti kepada Tuhan, itu adalah buah-buah yang baik dalam kehidupan kita ya. Nah, karena kalau hidup kita sudah bertobat dan kita tidak menghasilkan buah adik-adik, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita ya, maka Tuhan gak senang adik-adik ya. Di dalam ayat yang ke-9 bilang begini, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Ya, nah kalau hidup kita nggak berbuah, maka hidup kita akan seperti pohon yang nggak berbuah ini. Kalau pohon nggak berbuah, dia tidak menghasilkan apa-apa, kan nggak berguna
ya kan? Nggak berguna buat orang banyak, buat orang yang menanam juga nggak berguna, buat orang yang punya pohon itu pun itu pohon nggak berguna ya. Tapi kalau pohonnya berbuah banyak, manis buahnya, baik semua ya kan, kita seneng ya kan, yang punya juga seneng, orang-orang juga melihatnya seneng. Nah sama dengan kehidupan kita adik-adik, kalau kita bertobat kita harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah ya, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam perapian ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik semua, ketika kita sudah bertobat, kita menyerahkan diri untuk dibaptis ya. Ada banyak yang harus kita lakukan ya. Lalu pertanyaannya, apa dong yang harus saya lakukan? Ya, setelah saya bertobat, saya dibaptis, apa yang harus saya lakukan? Nah, pada waktu itu ada banyak orang-orang yang juga bertanya kepada Yohanes, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya cuma seorang pelajar gitu ya. Saya cuma seorang anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang tadi itu. Ya, harus menghasilkan buah. Lakukanlah sesuai apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya, di dalam kehidupan kita semua kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh nakal sama temannya, tidak boleh malas, tidak boleh berpikir yang tidak baik, berkata kotor, ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Lakukanlah semuanya itu di dalam kehidupan kita adik-adik semua ya. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-16 kita baca sekarang ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu. Nah, ini adalah pertanyaan dari orang-orang itu ya. Nah, kemudian ada orang yang berpikir bahwa apakah Yohanes ini adalah Mesias ya. Nah, ini jawabannya ya. Di dalam ayat yang ke-16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang ini, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia, yaitu Tuhan, yang lebih berkuasa," kata Yohanes ya, "yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ya, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, jadi Yohanes ini dia membaptis orang-orang yang sudah bertobat dengan air ya, dicelupkan ke dalam air begitu ya. Nah, tapi nanti ada Tuhan Yesus yang datang untuk membaptis dengan Roh Kudusnya ya. Nah, adik-adik semua, baptisan air ini adalah sebagai tanda pertobatan di dalam hidup kita ya. Jadi tanda pertobatan kita harus ditandai dengan dibaptis. Artinya kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Karena pada waktu itu bukan hanya orang-orang biasa yang dibaptis oleh Yohanes, tetapi Tuhan Yesus sendiri pun dibaptis oleh Yohanes ya. Itu ada di dalam ayat yang ke-21 dan 22 ya adik-adik semua ya. Nah, kakak bacain buat kita semua ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis, perhatikan, Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ya, ini Allah yang berbicara. Bapa yang bilang bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa ya. Nah, kepada Yesus ini ya, Bapa berkenan kepada kehidupannya Yesus. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk terus menjadi serupa dengan Kristus ya. Kalau kita sudah bertobat, kita dibaptis, lalu kehidupan kita menghasilkan buah-buah ya. Yesus sendiri dibaptis adik-adik karena Yesus ini setelah dibaptis kemudian Roh Kudus turun sama seperti kita. Ketika kita bertobat, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Roh Kudus turun bagi kita semua menjadi bagian dalam kehidupan kita. Lalu kita dibaptis sebagai tanda pertobatan kita dan Roh Kudus akan tinggal diam di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya ya adik-adik semua ya. Dan Tuhan berkenan dengan kehidupan kita ketika kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita semua. Oke adik-adik semua, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini dan biarlah semuanya ini boleh adik-adik mengerti dengan baik dan kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita semua untuk bisa memahami firman Tuhan dan kita melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Oke adik-adik semua, puji nama Tuhan.
Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita sekolah minggu pada hari ini. Ya, semua lipat tangan, tutup matanya kembali. Tante Cynthia mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan kami mohon Tuhan Yesus menolong kami semua untuk kami bisa melakukan firman-Mu, sehingga hidupan kami boleh berbuah-buah baik Tuhan, dan orang-orang bisa melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan tolong kami semua untuk terus berada menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.